Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, sebelum kita lanjut, grup STS akan nomor lagi STS di bulan Agustus tentunya ya. Di sini udah ada grupnya teman-teman. Ini adalah STS Rekom Agustus dan STS Diskusi Agustus. Nah, teman-teman akan langsung tergabung ke dua grup ini kalau teman-teman join. Dan di STS Agustus ada bonus yang menarik banget, yaitu perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Nah, teman-teman kalau pengen join langsung kita undang ke sini dan teman-teman langsung bisa download bonusnya. Nah, seperti ini guys ya perkiraan dividennya guys. Ini ada 300-an saham untuk saat ini terus diupdate guys. Dan kalau teman-teman download di STS Rekom tentu aja nggak ada item-itemnya guys. Nah, ini contoh nih ada yang bagi 6%, ada yang 10% kayak gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa beli saham tersebut jauh-jauh hari biar nggak dapat dividen trap. Nah, kita akan lihat untuk STS yang masih jalan saat ini. Jadi STS ada dua rekom ya, rekom swing dan rekom biasa atau rekom BSJP ODT. Nah, kalau swingnya itu kita pilihin saham-saham yang berfundamental bagus dan nggak terlalu volatil. Jadi teman-teman yang kerja itu bisa beli. Nah, memang nggak harus selalu megangin atau ngelihatin chart kayak gitu kalau menu swingnya. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pantau, teman-teman bisa ngambil juga menu-menu ODT BSJP-nya macam Yellow, PJHB, Koci dan sebagainya yang saham-saham gorengan teman-teman ya. Langsung catat aja guys, kontak ada di situ teman-teman. Kita langsung masukin ke grupnya nih, langsung download juga bonus ya. Kita lanjut ke videonya guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas saham yang kemungkinan bisa di swing nih. Bagi teman-teman semua yang suka swing, nah ini bisa jadi salah satu referensi buat teman-teman semua sahamnya buat dibeli. Nah, nanti setelah teman-teman lihat video ini sampai akhir, terus teman-teman analisa lagi pribadi, nah baru memutuskan untuk beli atau enggaknya saham ini guys. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG dulu ya teman-teman, karena memang kalau saham swing itu memang sangat berkaitan erat dengan IHSG. Jadi biasanya kalau saham-saham yang direkom swing kita, itu kalau IHSG-nya itu hijau, biasanya sih kemungkinan besar dia naik kayak gitu. Dan begitu pula sebaliknya. Karena memang saham-saham yang swing ini kan kita pilihin saham-saham yang berfundamental kayak gitu ya. Nah, kalau saham berfundamental tuh biasanya geraknya barengan IHSG kayak gitu. Oke, kita lihat IHSG dulu guys. Nah, IHSG di sini sepertinya nih break nih guys ya. Nah, breaknya sebenarnya di tanggal 13. Nah, tanggal 13 tuh break. Nah, terus dia konsol di 2 hari ini merah teman-teman. Dan hari ini hijau. Nah, sepertinya nih fix IHSG ini bakal mau ke fase uptrend teman-teman. Nah, kita lihat di sini bentuk paruh burung, teman-teman. Di sini bentuk namanya higher low. Di sini terus kita lihat di sini bentuk guys, dan ini udah break. Nah, break teman-teman. Saya sebenarnya takut bahwa IHSG itu bakal turun lagi ke area 5.900 ya. Ternyata ini udah mulai kuat dan kalau kita lihat dari broker Summary di sini asingnya udah mulai masuk 1 triliun. Jadi mungkin kemungkinan besar banget IHSG ini bakal mulai balik arah teman-teman. Berarti target IHSG itu kemana? Terdekatnya. Nah, terdekatnya ke sini teman-teman target IHSG itu. Nah, di sini ada target di IHSG, teman-teman. Bentar. Oke. Nah, di sini di sekitaran harga 6.320 ya di sini teman-teman. Nah, kalau misalnya target ini tembus berarti IHSG harusnya akan nutup gap ini, guys. Nah, lihat di sini ada gap-gap, guys. Nah, di sini teman-teman. Gap. Nah, di area itu. Jadi kalau IHSG itu tembusin 6.320, 6.330 tembus, nah targetnya ke 66 sampai 68. Nah, sepertinya sih bisa banget ya nanti ya mungkin nggak di bulan ini, ya mungkin di bulan Agustus September sih bisa lah ke IHSG ke 66 lagi kayak gitu, teman-teman. Oke ya, kita akan bahas sahamnya di sini, teman-teman, yaitu saham dari Carun Pokpan. Oke guys, jangan lupa untuk gabung STS rekomendasi bulan Agustus. Ini grupnya udah ada teman-teman, dan di bulan Agustus teman-teman akan dapat bonus perkiraan dividen saham di bursa tahun 2027. Dan kalian kalau udah daftar sekarang langsung kita undang ke grupnya dan langsung bisa download bonusnya dan bisa langsung dipakai. Nah, kita intip STS yang masih jalan saat ini yaitu STS Juli. Nah, Juli aktif sampai tanggal 31 Juli tentunya. Dan hari ini kita dapat 2 saham swing profit yaitu MTEK dan MNCN. Nah, MNCN ini kemarin udah kita bahas di YouTube tapi versi khusus pelanggan kayak gitu. Nah, di sini Kija kita dapat profit di menu biasanya, ada Kios Cuan, PNBN juga dapat nih swing. Terus GDST teman-teman, ya lumayan ya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya pekerja nggak bisa pantau saham, ngambillah menu yang swing yang ada di tabel ini. Nah, kalau kalian misalnya punya waktu buat trading harian, nah ngambillah menu yang trading kayak gitu teman-teman. Jadi istilahnya ada 2 pilihan, bisa dipilih salah satu atau diambil dua-duanya, silahkan. Langsung catat ya guys, kontak di situ untuk tanya-tanya tentunya ya, jangan sampai kelewat karena tanggal 31 Juli kita akan close ya untuk yang bulan guys. Nah, kita bahas Carun Pokpan di sini karena sahamnya ini lagi di bottom, teman-teman. Lihat di sini, di bottom. Guys, ini di bottom banget ya. Cepin di 3.000 itu bottom. Dan kita lihat juga Cepin ini adalah market leader ya, guys. Dari industri poultry, ya ayam kayak gitu. Nah, jadi sekarang ya,
Setelah MBG jalan, harga ayam dan telur kan naik. Nah, ini juga sentimen positif buat Cepin juga kayak gitu, guys. Jadi Cepin ini kemarin terpuruk karena harga telur dan ayamnya turun kan. Waktu MBG berhenti dia turun. Karena memang harga ayam telurnya itu kan produksinya Cepin turun. Jadi ya para investor ya, kok turun ya harga telur dan ayam ya, jual dulu lah saham Cepin kayak gitu. Nah, sekarang udah mulai normal lagi harga ayam dan telur ya. Nah, ini Cepin harusnya sih dapat sentimen positif. Nah, kalau kita lihat di sini untuk si Cepin ini AKBK mulai masuk. Nah, mungkin AKBK juga update ya sama berita yang ada di Indonesia kayak gitu. Harga ayam telur naik, ya udah dia beli Cepin. Karena Cepin adalah market leader, guys. Market leader industri poultry di Indonesia. Mungkin 1 dari 3 telur ayam yang kalian makan itu adalah produksi dari Charoen Pokpan kayak gitu, teman-teman. Nah, Cepin ini dia selain dia itu produksi ayam petelur dan ayam pedaging, dia juga produksi pakannya kayak gitu, guys. Jadi dia kerjasama sama petani-petani kayak gitu ya. Sistemnya kan dia kerjasama sama petani-petani, terus petaninya nyetor ke Cepin kayak gitu. Mungkin teman-teman yang punya peternak telur tahulah ya konsepnya itu gimana. Oke, kita lihat dari sahamnya, guys. Nah, ini udah turun lumayan dalam nih si Cepin, teman-teman, kemarin habis bagi dividen ya. Nah, kalau kita lihat dari di bulan Mei ya, ini udah turun 31%. Ini udah dalam sekali, teman-teman. Dan seharusnya sih bisa rebound kayak gitu. Nah, coba kita lihat dari awal Mei lah ya, dari broker sahamnya, guys. Nah, kita lihat di sini rata-rata nyangkut di harga berapa sih orang-orang. Nah, ternyata YU tuh paling gede ya. Di sini AK ini sebenarnya yang jualan, guys. Tuh, UBS ya, AK jualan di 3.500. Nah, yang nampung tuh YU di 3.500 juga. Kayak gitu. Dan AK setelah dia jualan di 3.500, sekarang di 3.100 dia beli lagi. Cerdas kan? Pinter si AK, guys. Dia jual di atas, beli di bawah. Nah, kita follow dong AK kayak gitu ya. AK pinter ya, kita follow kayak gitu. AK kan tadi beli. Oke ya, di sini teman-teman berarti targetnya 35, guys. Nah, kemungkinan kalau Cepin tuh naik ya, dia akan susah di 3.500, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman tuh swing Cepin ya, bareng-bareng AK nih. Nah, teman-teman harus hati-hati saat dia udah mendekati 3.500. Nah, kalau mendekati 3.500 berarti AK-nya dia akan jualan, guys. Nah, YU-nya juga AVG-nya di sekitaran ini. Berarti dia kemungkinan bisa jual modal juga. Jadi resistnya di situ, guys. Untuk jangka menengah ya. Mungkin ya nggak mungkin besok lah ke 3.500 itu mustahil besok ya, guys ya. Mustahil juga minggu depan. Pelan-pelan, teman-teman. Namanya swing ini, swing pendek tuh biasanya kita makan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lebih lah kayak gitu, dan semoga aja bisa nyentuh di situ. Nah, resistnya di situ berarti ini kita lihat sekitaran 12% lah, guys. Dari harga yang sekarang targetnya, teman-teman. Target jangka menengahnya. Kayak gitu. Dan coba kita lihat dari broker Sameri ya, teman-teman, di broker Sameri dari fundamental. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, Cepin ini sebenarnya labanya naik, guys. Walaupun harga telur ayam kemarin turun ya. Nah, ini kuartal satunya ini naik, teman-teman. Lihat dari 1,5 T naik jadi 2,5. Artinya sebenarnya si Cepin ini dia turun bukan karena fundamentalnya jelek. Karena memang faktor eksternal sepertinya kemarin kayak perang kayak gitu ya. Terus mungkin karena pidato. Jadi sebenarnya Cepin ini turun bukan karena fundamentalnya memburuk, tapi karena faktor eksternal. Jadi ini kesempatan bagi teman-teman semua. Beli saham yang berfundamental bagus yang turunnya itu bukan karena faktor fundamental. Nah, itu kemungkinan kalau udah nggak ada faktor eksternal yang bikin dia itu turun, nantinya saham ini akan naik. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini juga kita lihat pairnya 4. Murah sekali, guys. 4. 5 kali lah ya, 4,9. PBV-nya 1 dan ROE-nya 26%. Ini kalau menurutku ini harganya udah murah banget untuk si Cepin. Ya, target minimal ke 35 kalau teman-teman mau nge-swingnya itu swing sebulanan kayak gitu. Nah, mungkin kalau target-target pendek gitu ya, mungkin teman-teman bisa lihat di sekitaran 3250 lah. Ini target pendek, ini target menengah di 3.500, teman-teman. Nah, gimana? Apakah kalian udah punya Cepin atau malah justru kalian udah nyangkut, teman-teman? Nah, ini berita baik bagi teman-teman semua yang belum punya sahamnya, bisa mulai dicicil beli kayak gitu, guys. Oke, thanks teman-teman udah nonton ya. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman.